Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah hari ini kita bisa sama-sama berkumpul. Ini agak terbatas ya, karena memang nggak usah pakai mic gitu ya. Baik, sebelumnya kita baca dulu basmalah bersama-sama. Bismillah. Sudah pada makan? Belum ya? Baru istirahat ya. Baik, saya diamanai panitia untuk menyampaikan materi tentang peran pondok pesantren. Ya, peran pondok pesantren. Jadi sebelumnya karena ini sudah waktu siang, jadi perlu ada komitmen dulu ya. Pertama, fokus. Pernah juga disampaikan ya. Selalu saya kalau ngasih materi itu yang pertama harus fokus, jangan ngelamun. Syarat fokus. Baik. Seperti biasa, warna apa teh? Warna apa yang berkedip? Beda. Lihat matanya dilihat ke tengah. Hijau ya, pakat hijau ya. Gambar apa ini? Orang lagi nonton, bener? Ayo, fokus. Berapa orang yang ada di gambar itu? Satu orang. Satu orang ya. Itu gambar rumah ya. Orang tuh lagi ngegitar sendirian. Berapa orang? Orang ya. Orangnya cuma satu, lagi nyusun. Awas jangan ketipu. Mana yang paling tinggi? Ada tulisannya. Believe it or not, this guy time all stand. Hey, sama semuanya ya. Jangan ketipu sama gratis. Tingginya sama, tapi kelihatannya paling tinggi pada sama. Tulisan apa ini? Tulisan apa? Baik. Baik, yang kedua, nanti sambil materi jangan ngobrol ya. Perlunya. Relax, tenang. Sungguh-sungguh. Yang terakhir tetap sudah biasa ini contohnya. Ya. 2 senti kiri, 2 senti kiri. Katanya kan dalam kondisi pandemi begini harus meningkatkan daya imun, harus tetap fokus. Baik, ini saya mau ngasih ini tapi harus sambil duduk ya. Baik, ini mengenal apa peran pesantren khususnya di Indonesia. Memang pesantren itu banyak berdirinya di daerah Asia ya, di Indonesia terutama. Di Nusantara, sementara di daerah lainnya tidak terlalu berkembang dalam bentuk seperti pesantren kita seperti ini. Apa itu pesantren?
pondok ada dua kata ya, ada pondok sama pesantren. Kalau pondok jelas bahasa Arab belajar. Punduk itu sebetulnya kan dalam bahasa Arab tempat tinggal tuh banyak ya. Ada baitun, ini kelas 89, ada manzilun, ada darun, ada sakanun, ada maskanun, apalagi itu beda-beda tuh. Termasuk punduk. Punduk itu satu tempat menginap tapi bentuknya sederhana sebetulnya. Tapi sekarang punduk itu jadi hotel istilahnya, ya, karena penginapan. Jadi penginapan sederhana tapi kemudian berubah punduk. Tapi pondok itu intinya adalah tempat menginap. Ya. Terus pesantren, ada dua pendapat para ahli di Indonesia, para ahli sejarah. Pesantren itu katanya yang pertama dari bahasa Sanskerta, yang keduanya lagi dari bahasa Jawa. Jadi dulu ada sebuah kebiasaan di Nusantara ini yang kebiasaannya animisme dinamisme. Berarti ya kalau agama Hindu lah gitu ya, kalau agama Hindu. Tapi sebetulnya animisme dinamisme. Jadi secara umum orang itu manusia kalau tidak terdidik dengan agama itu cenderung jadi animisme, gitu ya, cenderung jadi animisme. Karena orang itu secara pribadi butuh, karena dia sebagai makhluk, dia butuh satu sosok yang dia sembah. Gitu. Makanya ketika nemu batu disembah batunya. Saya ingat dulu di pesantren saya tuh di Kuningan. Di depan asrama tuh ada batu 2 meter, tingginya 3 meter. 2 kali 3 meter, tinggi banget. Itu kalau malam Jumat itu suka ada warga masyarakat situ yang nyimpen kue ini satu nampan. Kita suka biarin aja karena lumayan kuenya kan. Itu kue begini di atas nampan itu, di bawahnya tuh ada paku, ada segala rupa bentuk sesajen dari orang-orang animisme. Di atasnya kue kayak begini. Nah, malam-malamnya malam Jumat kita keluar, kita makan semua. Besoknya yang ngirim itu datang, Pak diterima doanya, karena kuenya habis. Padahal sama kita dimakan. Jadi kecenderungan orang itu selalu karena dia sebagai makhluk, jadi ingin menyembahkan diri. Itu dimanapun begitu. Di zaman Nabi pun ceritanya kan begitu. Zaman Nabi Ibrahim menyembah batu, zaman terus begitu, termasuk di kita. Jadi kalau ada cerita kan orang Indonesia tuh agama nenek moyangnya Hindu, bukan begitu. Jadi semua orang tuh kecenderungannya jadi animisme kalau tidak dididik dengan agama, gitu ya. Jadi bukan berarti nenek moyangnya Hindu, bukan. Saya nggak mau disebut nenek moyang saya Hindu, gitu ya. Tapi kalau tidak terdidik agama, animisme jadi. Baik, maka kemudian menggunakan bahasa Sanskerta di Indonesia, di Nusantara ini ya. Ada bahasa Sanskerta, satu istilah namanya sastri. Jadi kalau orang belajar bahasa, mempelajari kitab kuning atau mempelajari kitab-kitab, itu namanya sastri. Sastri. Nah dari istilah itulah kemudian jadi santri. Ya, jadi santri. Itu pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua dari bahasa Jawa, dari santrik. Santrik itu orang yang suka ngikut-ngikutin. Jadi misalkan gurunya kemana dia ngikutin. Itu di dalam istilah Jawa dulu banyak orang yang begitu. Nah, karena orang itu jadi sosok tokoh, kemudian diikuti banyak orang. Kemudian nanti di sejarahnya, karena banyak orang yang ngikutinya, nggak mungkin tinggal di sosok orang itu kan, disiapkanlah tempat-tempat tinggal oleh dia, pondokan-pondokan gitu. Nah akhirnya jadilah pondok sastri tambah awalan pe dan tambah akhiran an, jadi pesantren gitulah ya. Atau dengan kata lain, jadi pesantren itu adalah tempatnya orang yang ngumpul untuk mempelajari satu ilmu dan mengikuti apa yang dikatakan oleh gurunya. Kira-kira begitu. Secara singkat diambil dari peribahasa. Dari bahasa Sanskerta dan bahasa Jawa.
Ini sejarah awalnya begini ya, kata para ahli yang menemukan atau mempelajari tentang pesantren. Baik, kita ambil ke perkembangan zaman di Indonesia. Pertama, zaman pra-Islam tadi, animisme, dinamisme berarti ke belakang sudah tadi diceritakan ya. Kemudian zaman penyebaran Islam oleh Wali Songo tahun 800-an Hijriah. Jadi sebetulnya di tahun 800 Hijriah Rasul wafat tahun berapa? Ada yang tahu? Rasul wafat tahun berapa? Lahirnya tahun berapa? Tahun gajah ya? Tahun berapa itu? 12 Rabiul Awal tahun gajah itu tanggal berapa? Coba cari nanti ya. Itu sekitar bulan Juni kalau nggak salah. Tahun 650-an. Jadi tidak lama ya. Hanya selang berapa puluh tahun Rasul wafat, itu para sahabat itu sudah nyebar ke seluruh dunia, termasuk datang ke Indonesia. Jadi jangan percaya dengan sejarah yang mengatakan bahwa agama Islam itu dibawa oleh siapa? Para pedagang. Padahal bukan, para dai yang sengaja datang ke Indonesia sambil berdagang. Awas ya, jangan salah ya. Bukan tidak sengaja mereka dagang dan menyebarkan agama Islam, tapi mereka dakwah datang ke Indonesia sambil berdagang. Jadi dagangnya nomor 2, dakwahnya nomor 1. Di antaranya mereka adalah Wali Songo. Ada Syekh Maulana Ibrahim, Sunan Ampel, Sunan Bonang, nah sunan-sunan itu kemudian menyebarkan ajaran agama Islam di Indonesia tahun 800-an Hijriah. Dari situ sudah banyak tuh. Mulai ada orang yang ngikutin. Nah, dari sejak zaman itu sudah mulai ada pondokan-pondokan. Misalkan Syekh Maulana Ibrahim punya orang yang ikut, santri berarti ya. Kemudian disiapkan penginapannya. Terus sampai turun-menurun di mana di tempat-tempat banyak daerah di Indonesia. Jadi tahun 800-an pesantren sudah ada. Tapi bentuknya tadi satu kampung, satu komunitas di mana belum kayak begini, nggak ada ya. Datanglah penjajah ke Indonesia tahun berapa? Nah ini belajar sejarahnya nih ya. Portugis datang ke Indonesia tahun 1511. Ini 800 berarti tahun 1400 sampai tahun 1500 itu 100 tahun masa perkembangan Wali Songo dengan penyebaran agamanya. Mulai banyak santri itu. Sehingga pas Portugis datang ke Indonesia itu sudah ada pesantren. Pesantren-pesantren tua lah ya yang dididik oleh para tokoh-tokoh agama. Nanti Wali Songo itu banyak muridnya ke bawah. Muridnya itu kemudian ngajarin lagi terus turun temurun. Gitu ya. Tahun 1500-an, 1511 datanglah Portugis ke Indonesia. Menjajah Indonesia atau Nusantara. Nah, tidak lama kemudian masuk Belanda. Jadi Portugis kemudian ke Belanda. Berapa tahun kita dijajah Belanda? Hampir 350 tahun. Jadi tahun 1500 sama Portugis sekitar 30-40 tahunan lah ya. Jadi Indonesia itu kelamaan dijajah ternyata ya. Kelamaan dijajah. Makanya jangan heran kalau mentalnya mental penjajah. Mental dijajah. Kita tidak punya mental menjajah. Kita punyanya mental dijajah. Harusnya. Jadi beda antara cara menjajah Belanda dengan cara menjajah Inggris. Kalau Inggris itu menjajahnya didewasakan supaya dia mandiri. Setelah dia mandiri, dimerdekakan sama Inggris, tapi harus setor ke Inggris. Kayak Malaysia. Malaysia itu jajahan Inggris. Makanya bahasa resminya bahasa Inggris, bahasa nomor 2-nya bahasa Inggris. Sampai sekarang, tapi harus setor. Tapi jadi maju. Kalau Indonesia dijajah Belanda, ditekan
supaya jadi miskin. Nah, gitu ya, bedanya gitu. Kalau Belanda sama Portugis itu dibuat miskin. Nah, akhirnya kitanya mentalnya jadi dijajah gitu ya. Nah, nanti kapan-kapan ini ada materi khusus tentang supaya kitanya tidak memiliki mental dijajah. Nah, itu ya, mental dijajah. Saya mah yakin dah ini semua, ini korban iklan semua. Kalau lihat sesuatu pengen beli itu gitu ya, itu mental dijajah itu. Kalau mental penjajah itu saya bikin produk apa, jual kemana, itu namanya mental penjajah. Kalau kita mah ada produk apa, dibeli. Gitu. Coba bayangkan, tahun 1945 Indonesia merdeka, bener gak? Nah, tahun 1945 Jepang itu dibom atom, bener gak? Hancur tuh Hiroshima Nagasaki itu luluh lantak. Tahun 1900 Indonesia bangga pakai mobil Kijang. Kijang itu singkatan kerjasama Indonesia Jepang. Bukan Kijang kuda, bukan. Kijang itu singkatan kerjasama Indonesia Jepang. 45 merdeka, tahun 90 bangga pakai Kijang. Orang Jepang tahun 45 hancur, tahun 90-an ngirim Kijang ke kita. Mereka yang bikin. Memang mental mereka penjajah, kita mental dijajah. Sekarang bikin mobil ditekan habis, bikin pesawat ditekan lagi habis lagi. Nah, karena mental kitanya mental dijajah. Siapa yang menghancurkan? Orang kita sendiri. Karena memang mentalnya mental dijajah. Disogok nggak usah, jangan dikasih izin, res. Nah itu ya, itu mental dijajah. Terusnya mentalnya menjajahkan gitu ya. Baik, zaman penjajahan Belanda bikin aturan. Itu orang-orang yang pesantrenan itu, yang ada kiainya, kemudian ada santri-santri belajar, itu ngeganggu mereka karena sering melakukan sesuatu hal yang tidak setuju sama mereka. Nanti ada 3 kelompok, ada yang tidak setuju saja, kemudian pindah. Makanya seringkali pesantren itu adanya di pelosok, benar nggak? Nggak berani di kota, ke pelosok, karena dia tidak ngikutin aturan. Nggak mau ngikut aturan Belanda, pindah aja, pindah. Ada yang tetap di situ tapi nentang, dan ada yang melakukan perlawanan. Silakan nanti cari di buku sejarah ataupun di internet, satu Imam Bonjol itu siapa? Dia itu satu orang ulama yang melawan penjajahan Belanda. Patimura, tahu Patimura? Yang ada di uang berapa? 1000, pegang golok. Kasihan ya. Kalau uang 100.000 belakangnya penari ya, bener. Uang 50.000 belakangnya penari. Uang 1.000 belakangnya golok. Kapten Patimura itu nama aslinya adalah Ahmad Lusi. Beliau seorang kiai yang melakukan perlawanan kepada Belanda. Kemudian sama Belanda, sama kolonial diganti jadi Kapten Patimura, supaya orang Indonesia nggak tahu kalau itu teh ulama. Termasuk Imam Bonjol, masih mending lah Imam Bonjol ada apa? Peci bongkarnya gitu ya. Dan banyak lagi tuh ulama-ulama yang melakukan perlawanan. Maksudnya itu ulama semua. Jadi yang perempuan. Nah itu di kisaran tahun 1600-an, 1700, 1800 terus ke sini. Ada yang melakukan perlawanan, peperangan dan sebagainya. Sampai di tahun 1900-an pun, ini karena peran pesantren. Para kiai itulah yang memimpin para santrinya untuk melawan penjajahan Belanda. Kemudian mereka mendirikan di tahun 1900-an, 1900-an dengan nama PETA, Pembela Tanah Air, bukan PETA Sidora, awas ya. Pembela Tanah Air. Dipimpin oleh kiai itu, pasukannya para santri yang terus melakukan perlawanan penjajahan Belanda. PETA itu nanti jadi cikal bakalnya ABRI dan TNI. Jadi sekarang TNI itu awalnya dari PETA.
PTA itu pembela tanah air. Para pimpinannya itu adalah para kiai. Termasuk Jenderal Sudirman. Jenderal Sudirman itu kiai itu. Gitu ya. Ketika gerilya itu kemudian sudah mau ketemu sama Belanda, apa kata Jenderal Sudirman? Gak usah takut, kita mah punya Allah, kita dikir saja. Itu mau ketemu nggak jadi. Kata Belanda, nggak mungkin orang seperti ini bisa melawan Belanda. Padahal itu Jenderal Sudirman. Nah, sampai begitu ya cerita. Nah, itulah gambaran peran pesantren dari sejak zaman dahulu. Namun setelah zamannya perjuangan kemudian merdeka, pesantren mengalami perubahan mengisi kemerdekaan. Jadi pesantren itu selalu sesuai dengan apa yang dibutuhkan saat itu. Zaman penjajah berarti melawan penjajah. Zaman kemerdekaan berarti ngisi kemerdekaan. Kira-kira gitu ya. Baik, apa saja peran pondok pesantren hari ini yang berkembang? Ini supaya tahu nanti saya di pondok itu ngapain. Nah, ini ada peran buat diri, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara. Yang pertama, peran yang pertama pondok pesantren itu adalah peran pengembangan pendidikan Islam. Sudah tadi diceritakan dari awalnya ya. Karena memang satu orang kiai yang kemudian mengajarkan kepada santrinya. Nah, sekarang muncullah tidak lagi sosok satu orang, tetapi dibentuk dalam satu tim yang disebut dengan manajemen. Jadi istilah pesantren modern dengan pesantren tradisional itu sebetulnya bedanya itu. Kalau pesantren modern, sistem yang sudah jadi satu kurikulum pembelajaran. Walaupun ada sosok kiainya, tetapi tidak terpaku kepada seorang kiai. Kenapa saya cerita begini? Ini pengalaman ya. Di Sukabumi itu, di kota Sukabumi, karena saya kota Sukabumi, waktu saya tahun 95-an, jumlah pesantren itu ada 150 pesantren di kota Sukabumi. Bayangkan ada 150 pesantren. Kalau ada 150 pesantren berarti ada 150 kiai di situ. Bener nggak? Karena syarat pesantren itu ada kiai, ada santri, ada tempat, ada masjid, dan ada pembelajaran. Syaratnya 5. Kemarin saya survei di kota Sukabumi. Di Sukabumi itu cuman ada 60 pondok pesantren sekarang. Tahun 95 ada 150, sekarang ada 60. Kurang berapa? 90 ya. Kurun waktu tahun 90 dengan sekarang berarti 30 tahunan, berkurang 90 pesantren dengan meninggalnya kiai itu. Jadi pesantren tradisional tuh pas pimpinannya atau kiainya meninggal, udah habis, pesantrennya habis juga. Nah, itu kelemahan dari pesantren tradisional. Tapi kalau pesantren modern, karena yang dibentuknya sistem. Nah, bedanya itu. Dari 60 pesantren itu saya keliling semua. Bayangin. Supaya mau nyari orang yang bisa ikut lomba kitab Fathul Mu'in. Dari 60 pesantren itu cuma ada 2 pesantren yang siap diikutkan lomba. Pas diikutkan lomba, dua-duanya nyerah. Dua-duanya sudah nggak berani. Jadi sudah turun kondisinya begitu. Padahal peran pendidikan pesantren itu yang pertama adalah pengembangan ilmu pengetahuan atau pengembangan ilmu agama. Di situ ada kajian ilmu klasik. Saya berharap nanti ke depan, karena tidak semua sama ya, dari sini tuh jebolan pesantrennya ada yang mampu mengarang kitab harusnya, gitu ya. Selain mengkaji kitab, nantinya bisa sampai mengarang kitab. Imam Nawawi Al-Bantani itu dikenal di Timur Tengah, gitu ya. Termasuk di Sukabumi ada beberapa tokoh yang karangannya diakui oleh Timur Tengah. Contohnya begitu ya. Kemudian selain kajian kitab klasik atau kitab-kitab terdahulu, peran juga ada keteladanan kiai. Makanya di sini ada tujuan adab, ya. Jadi akhlak itu penting.
Ini lulusan mana nih? Oh, lulusan pesantren. Oh, bagus akhlak. Gitu ya. Jangan sampai pas keluar pesantren, ini lulusan mana? Oh, pantas keluarga dari pesantren. Nah, jangan sampai begitu justru ya. Peran pesantren justru ada keteladanan, ya. Yang berikutnya adalah pengembangan ilmu pengetahuan. Tadi sudah. Jadi selain kita belajar, tapi dikembangkan. Jadi yang namanya ilmu itu simpulkan, temukan yang baru, itu namanya ilmu. Gitu ya. Temukan yang baru sehingga nanti berkembang. Kedua, pendidikan dakwah. Kalau tadi pengembangan belajar agamanya, kalau ini penyebarannya. Saya pernah ketemu dengan biksu dari Cina. Jadi sama ya, ada tipe yang sama. Shaolin. Ceritanya 20 Shaolin itu diturunkan dari gunung, kan di sananya di gunung. Diturunkan sampai ke Indonesia. Waktu itu di Bandung. Saya lihat ada penampilan Shaolin di Sabuga. Tahu Sabuga? Di ITB. Setelah dia penampilan, itu ternyata mereka sedang menggalang dana untuk menghidupi kebutuhan hidupnya di Shaolin sana gitu. Di Shaolin sana. Karena mereka mah tidak punya usaha, hidupnya itu hanya meminta-minta kepada siapa saja yang mau ngasih. Nah, setelah itu dia seminggu ada 3 orang kalau nggak salah. Ada 3 orang yang sengaja disimpan di Darut Tauhid. Waktu itu saya sedang di Darut Tauhid. Dia ingin mempelajari bagaimana pondok pesantren di Indonesia bisa menghidupi dirinya sendiri. Sebab dia mah nggak bisa. Dia mah nggak bisa. Saya lucu waktu itu, karena makan biasanya waktu itu dikasih cengek, pedas. Kayaknya dia tidak pernah makan pedas gitu. Itu dia makan 2 buah gitu, biasa sama gitu. Ini coba enak gitu ya. Dimakan sama dia. Setelah dimakan besoknya dirawat seminggu. Akhirnya saya berani ngomong, Shaolin itu yang begitu kuat kalahnya sama cengek. Karena memang dia tidak biasa. Memang luar biasa karena dia tiap hari latihan fisik ya. Tiap hari latihan fisik. Untuk kuda-kuda itu bisa 2 jam per hari. Memang kerjanya begitu gitu ya. Memang kerjanya begitu. Nah, kalau mereka beda gitu ya, dengan pesantren kita beda. Ada beberapa prinsip yang berbeda, tidak bisa disamakan walaupun ada hal-hal yang sama. Tapi kenapa saya cerita ini? Itu ada kalanya mereka juga sama diturunkan. Kalau sudah belajar lama kamu mah sudah cukup, silakan turun. Jet Li itu dulunya dari sana. Tapi kata gurunya karena ini sudah cukup, silakan pulang. Setelah pulang akhirnya jadi atlet wushu. Setelah itu jadi artis kan itu ya. Nah, itu diturunkan. Nah, maksudnya dai kalau di kita jelas belajar di pesantren itu untuk menyebarkan ajaran agama kepada masyarakat luas. Jadi jangan di pesantren terus gitu ya. Atau ketika pulang tuh nanti punya jiwa dai, bagaimana ngajak orang supaya mengenal agama Islam. Atau ilmunya lebih bertambah lagi. Gitu ya, ini peran yang kedua. Jadi kalau tadi mengembangkan ilmu agama, kalau ini menyebarkan ajaran-ajaran. Kemudian tabligh, beda ya. Dai dengan tabligh itu beda. Kalau tabligh mah menyampaikan saja kulat, ceramah, kita latihan muhadharah tuh. Nah, itu namanya latihan tabligh. Tapi kalau dakwah mah bentuknya banyak, bukan hanya ceramah. Gitu ya, dengan musik, dengan seni, dengan apapun bisa dakwah. Tidak mesti dengan ceramah, gitu ya. Kalau ceramah namanya tabligh. Peran ketiga, peran pendidikan formal. Jadi umat Islam tidak tabu terhadap pendidikan umum ya. Artinya memang dulu ketika Belanda datang itu ada perubahan budaya yang dibuat ke barat-baratan, istilahnya kita westernisasi gitu ya.
dibuat ke barat-baratan. Tapi kemudian ada pembaharuan di tahun 1900-an. Muncul kan ada Muhammadiyah, organisasi-organisasi Nahdlatul Ulama. Nah, itu berdirinya organisasi-organisasi itu kemudian mulai ada perubahan dari tradisional dengan kebutuhan modern. Ya. Sampai termasuk di Indonesia sekarang dibutuhkan pendidikan formal. Saya punya teman ketua NU Kota Sukabumi. Dia ada dari Lirboyo, pesantren, ngaji kitab loh. Apa kata kiainya? Kamu awas nanti di Sukabumi nggak boleh bikin sekolah, tapi bikin pesantren saja. Bikin pesantren dia. Ketemu sama saya, Pak Kiai, saya bilang di Jawa Barat mah beda dengan di Jawa sana. Kalau di Jawa Barat mah yang namanya pesantren itu harus sama sekolah, saya bilang. Saya nggak dapat izin dari pihak itu, udah minta saya izin ke sana. Bilangin ke beliau bahwa di Jawa Barat harus sama sekolah. Akhirnya minta izin, sekarang ada sekolahnya, muridnya sekarang sudah 2000. Tapi waktu pesantren dulu 20, 30, karena Indonesia Jawa Barat beda dengan Jawa Tengah, Jawa Timur. Nah itu ya, karena ada peran pendidikan formal. Jadi tetap khususnya di daerah Jawa Barat ke sana, itu penggabungan pondok pesantren dengan sekolah itu ada peran tersendiri. Ya. Supaya apa? Supaya wawasannya luas. Jadi bukan hanya ngaji pesantren saja, tapi juga wawasannya luas. Yang B, penyesuaian dengan masyarakat luar. Saya nggak mau nanti ya lulus pesantren itu nggak bisa gaul dengan tetangga karena merasa beda. Nah, nggak boleh begitu. Sama, belajar umum kita belajar, pesantren apalagi kita lebih mampu karena fokus kita memang di pesantren. Nah, tapi tidak buta sama sekali, ya. Penyesuaian dengan masyarakat luar. Keempat, selain pendidikan formal, kita juga ada peran pengembangan pendidikan seni, budaya, olahraga, kesehatan, dan juga kewirausahaan. Paling tidak jiwanya, jiwa wirausahanya muncul. Olahraga, ya kenal lah, kita juga harus olahraga untuk kesehatan ya. Kemudian seni budaya, nah, di kita ada tampilan-tampilan yang diajarkan gitu ya. Nanti ada muhadoro dan lain sebagainya. Itu sebagai peran pengembangan pendidikan seni dan budaya. Jangan sampai kita yang ikut budaya luar. Harusnya kita yang bikin budaya, orang lain ngikutin kita harusnya. Nah tadi mental penjajah itu begitu ya. Kita bikin sesuatu. Sekarang yang jadi panutan dunia siapa? Seni budayanya. Suka ngikutin siapa ini? Ngikutin Amerika, ngikutin Jepang, ngikutin Korea. Sekarang rata-rata ngikutin Korea. Kenapa Korea berhasil? Dalam pengembangan, jangan tabu, karena memang kenyataannya, katakanlah dakwah mereka berhasil sedunia, walaupun jelek. Menurut kita Islam jelek ya, tapi mereka berhasil. Jadi bukan mau ngikutin budayanya, ikutin cara dakwahnya mereka, robah sama kita, harusnya begitu. Itu yang harus dipikirkan. Korea itu, saya pernah pelajari, mereka satu punya filosofi yang dirubah sama pimpinannya. Apa kata mereka? Kita harus lebih baik daripada Jepang. Kalimatnya cuma itu. Kita harus lebih baik daripada Jepang, karena dulu Jepang paling utama. Kalahkan Jepang tadi ya. Kalau Jepang bekerja jam 6, kita bekerja jam 5. Kalau Jepang pulang kerja jam 6 sore, kita pulangnya jam 7 malam, itu kata Korea. Dibentuklah sama pimpinannya itu, ternyata nempel di dinding pimpinan Korea itu presidennya. Dia bilang Tuhan tidak akan merubah satu negeri kecuali negeri itu merubahnya sendiri. Padahal punya kita itu ya. Apa Qur'annya? Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Punya kita dipakai sama mereka. Artis mereka tidak boleh lulusan di bawah S1. Itu syarat.
Jadi kalau mau jadi artis di Korea nggak boleh lulus SMA. Coba di Indonesia, tidak sekolah jadi artis. Ngomong di media kayak bener begini diikutin masyarakatnya, bodoh semua akhirnya. Nah itu harus dipelajari. Ya, harusnya kita berpendidikan tinggi, lulusan pesantren, tampil di media, jadi sosok yang diikuti seni budayanya. Nah, itu harusnya begitu. Nah, kita mah kebanyakan minggir sih ya. Karena nggak setuju minggir. Harusnya kalau nggak setuju ambil, gitu ya, rebut gitu. Mereka jangan tampil, harusnya kita yang tampil, kira-kira begitu. Nah, ini karena ada peran pendidikan seni budaya. Kenapa ada Sunan Bonang? Kenapa ada Sunan Bonang? Apa itu Bonang? Bonang itu alat seni, alat yang dipukul itu, musik Jawa, itu kan bonang. Karena dia dulu menyebarkan ajaran agama Islamnya melalui seni itu. Coba di pewayangan ada yang tahu nggak? Atau di cerita Mahabharata, kalau suka nonton India, kan ada Arjuna, ya, suka nonton nggak? Enggak. Ada Bima, ada dan lain sebagainya. Taruhlah itu cerita Hindu. Tapi di Indonesia cerita itu ada, tapi ada Petruk, ada Semar, ada siapa lagi? Ada Gareng, ada Cepot. Itu yang bikin itu siapa? Kan cerita Hindu aslinya nggak ada itu Semar, Cepot, gitu ya, nggak ada. Itu yang bikin itu Sunan Bonang itu, supaya orang yang memiliki pemahaman Hindu saat itu bisa memeluk ajaran agama Islam. Semar itu diambil dari bahasa Arab mismar. Apa makna mismar? Paku. Beliau itu satu sosok yang ditampilkan dalam pewayangan sebagai pakunya negara. Makanya kalau ngomong tuh masih petua. Amarta, negaranya diganti jadi negara Amarta. Amarta itu apa? Amaro, pemerintahan. Dirubah, dimasuk-masukin tuh. Nah, itu pengembangan seni budaya tuh. Bima di sana diganti sama di Indonesia dengan Bima itu dengan alat, dengan sesuatu. Makanya Bima mah disuruh-suruh karena alat. Suruh dia ngancurin. Nah, kata pewayangan Sunan Bonang itu, semua Pandawa 5 itu bisa mengalahkan musuhnya karena mereka memiliki satu jimat, namanya jimat Kalimusada. Bagaimana bentuk bunyi jimat Kalimusada? Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Jadi lagi pewayangan golek, penonton mau punya jimat Kalimusada, mau silakan ucapan bareng-bareng asyhadu alla, Islam semua masuk akhirnya. Itu kalau pengen tahu itu ya, jimat Kalimusada. Kalau tidak berbuat baik akan dimasukkan ke kawah Candra di muka. Apa kawah Candra di muka? Neraka ini maksudnya. Itu ya. Nirwana itu apa? Surga, kayak gitu. Jadi mereka para wali songo itu dulu masuk ke seni budaya, pendidikan, kesehatan, olahraga, di situ masuk. Dia ada peran pesantren memang berkembang atau punya peran di dalam pengembangan seni budaya. Jadi jangan tabu ya. Harusnya ambil alih sama kita. Kita yang harus mempengaruhi mereka, bukan mereka yang mempengaruhi kita. Kayak jadi desainer. Alhamdulillah sekarang sudah mulai merebak ya. Walaupun misalkan pakai hijab itu jadi mode, nggak apa-apa, yang penting ditutup gitu ya. Sekarang kan jadi mode. Anak SMA di Sukabumi itu yang saya tahu pakai cadar itu sekarang ngetren. Bukan karena memang pakai cadar, bukan, emang budayanya banyak pakai itu. Saya mau beli gitu. Nggak apa-apa lah, biarin ya, bagus ya. Jangan lihat niatnya, biarin aja lah. Yang penting pada pakai dulu gitu. Nah, nanti baru pelan-pelan agamanya dipahami. Nah, itu ada peran pendidikan seni dan budaya. Berikutnya pengembangan seni Islam. Jadi penting ya kita masuk melalui seni. Pendidikan kewiraan dan askari. Tadi sudah
Jadi kiai yang jadi panglima perangnya melawan Belanda, para santri pasukannya. Kalau ceritanya panglima perang dan pasukan, berarti harus memiliki keahlian bela diri, gitu ya. Paling tidak lari mah kuat lah gitu ya. Paling tidak lari mah kuat. Ini pas dikejar nggak bisa lari, repot. Ya. Pertama, kedisiplinan. Kita dilatih kedisiplinan dalam materi-materi pesantren. Bela negara jelas. Pesantren paling utama membela negara, karena membela negara bagian dari amal soleh. Kemudian panduan, ada pramuka gitu ya. Di antaranya itu. Ya harus bisa lah santri mah nanti dilepas di Gunung Gede gitu 5 hari sendirian, gak dikasih bekal, berani nggak? Nah, ini ya, kasih bekal bawa pisau aja sama garam misalkan gitu, harus bisa. Panduan nanti survival belajar. Jadi ada pendidikan kedisiplinan karena kewiraan dan askari, kemiliteran. Hanya ada bela diri itu buat itu, gitu ya. Kemudian pendidikan kemasyarakatan dan kegiatan sosial. Dia juga belajar tentang bagaimana kita berinteraksi sosial dengan masyarakat, ikut bagian dalam misalkan ada bencana, ada apa. Jadi kalau melihat keseluruhan ini, ternyata pesantren itu luar biasa ya. Bukan sebatas ngaji, udah gitu. Saya mah paling tidak suka keluaran atau orang yang soleh dengan keagamaannya, lulusan pondok pesantren kalah, saya mah paling tidak suka. Ya, saya sering sampaikan ini, paling tidak suka. Apalagi lihat film di Indosiar, tahu tuh kan. Jadi kesannya orang baik itu tertindas. Masa lulusan pesantren harusnya sabar, nangis gitu. Jadi jangan orang lain yang menindas kita, justru kita yang harus, nggak boleh menindas ya. Artinya kita tidak boleh lemah, karena memang peran pesantren itu luar biasa, dari pendidikan, dari apa. Tadinya saya mau menampilkan beberapa video tapi gak keburu gitu ya, karena ngeditnya lama. Saya sangat bangga tahun lalu itu ketika menyaksikan ada satu lomba robotik internasional. Asia Tenggaranya di Australia, gitu ya. Lomba robotik tingkat internasional. Seleksi Asia Tenggaranya di Australia. Ada satu tim dari Indonesia dikirim ke sana dari satu pondok pesantren. Ketua timnya akhwat berkerudung. Ketika diumumkan juara pertama lomba robotik tingkat Asia Tenggara, semua berdiri pakai kerudung. Itu yang membuat saya luar biasa. Turun semua pakai kerudung. Satu Asia Tenggara semua kalah dengan perempuan berkerudung. Lomba robotik. Mereka lah yang kemudian mewakili Asia Tenggara ke tingkat internasional di Amerika, di Ohio. Ternyata di Amerikanya mereka juara 2. Jadi Depok, ada orang Depok. Pesantrennya pesantren Depok. Digabung, tapi ketika lomba tingkat internasional digabung dari beberapa orang, digabungan. Tapi yang membuat saya bangga itu adalah ketika diumumkan mereka turun bawa bendera Indonesia, pakai kerudung semua. Nah ini yang membuat orang lain tercengang. Oh, ternyata orang berkerudung itu memiliki keahlian luar biasa dan macam-macam. Semua bisa dikuasai. Lomba panah kemarin walaupun kalah di Brazil, kalah sama Meksiko, tapi itu sudah di final. Orang Indonesia 3 atletnya pakai kerudung, kalah sama Meksiko gitu. Beda selisih 3 angka. Nah maksudnya begitu ya, peran pondok pesantren itu jangan dipikir kita itu menjadi satu sosok yang kecil. Justru pesantren itu adalah satu lembaga yang akan membesarkan kita dan akan membesarkan dunia Islam dengan berbagai perannya, karena pesantren memiliki peran pengembangan pendidikan dan ilmu pengetahuan, pengembangan akhlak, pengembangan sosial budaya seni,
Askari, Toa dan semuanya. Baik ya, itu saya pikir yang dapat disampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya sehingga kemudian ada semangat belajar di pesantren. Wah, gitu ya. Saya akan menjadi seseorang yang insya Allah ke depan mencapai sesuatu yang diinginkan. Baik, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.